Selamat siang, saya Agung Sirkumelar, kembali lagi bersama kami di Beyond Education Podcast. Ya, pada hari ini seperti biasa kita akan sharing-sharing lagi, berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang dunia parenting, tentang dunia coaching, tentang dunia motivating, dan juga beberapa hal ya tentang dunia pendidikan juga. Dan satu lagi yang sering kita bahas adalah pertanyaan dari pemirsa. Jadi pertanyaannya selalu dikirimkan melalui Gmail, melalui email Beyond Education Podcast yang di bawah link deskripsi ini kita selalu berikan materi setiap minggunya. Jadi jangan heran ya kalau misalnya kenapa sih Beyond Education sekarang itu kebanyakan sesinya itu adalah Q&A, karena kita ingin melayani Anda semuanya kita ingin bermanfaat gitu. Jadi mudah-mudahan jawaban kami yang sudah 100% bagus atau tidak 100% baik, tapi mudah-mudahan dapat membantu dan mengarahkan menjadi lebih baik seperti itu. Makanya jangan lupa kalau misalnya nonton Beyond Education Podcast, jangan lupa kalau misalnya ada yang tanyakan, silahkan tanyakan langsung ke link deskripsi di bawah. Banyak banget, ada WA, ada Telegram, ada juga email juga gitu. Silahkan langsung ditanyakan ke salah satu kontaknya di bawah. Dan jangan lupa ketika bertanya tolong sebutkan namanya. Sebutkan namanya, hanya pertanyaan aja. Terus kan nama emailnya kadang tidak sesuai dengan nama aslinya gitu. Jadi ya misalnya yang kemarin itu apa tuh, Buni Ali gitu. Buni Ali itu siapa? buniayu@gmail.com itu kayak sebuah nama tempat daerah gitu. Jadi tolong sertakan namanya dan pertanyaannya, silakan sepanjang-panjangnya biar lengkap kami bisa membacakan deskripsinya seperti itu. Oke, tanpa basa-basi lagi, silahkan saya ditemani oleh Pak Gani. Halo teman-teman semuanya, gimana nih Gong? Ya Allah, siang-siang ini cerah ya Pak, beda dengan yang lainnya. Iya, hari-hari kemarin sering hujan ya. Hujan, terus tiba-tiba cerah lagi, hujan lagi, cerah lagi. Sekarang lagi musim hujan, musim apa nih sekarang? Sekarang ini musim pancaroba. Kalau dulu kan teratur ya Pak ya. Iya. 6 bulan hujan, 6 bulan cerah. Terus sekarang tuh nggak bisa Pak. Pancaroba aja terus itu, kadang hujan, kadang cerah, kadang hujan, kadang cerah. Nah, dan begitu pun dengan iklim ini ya, masa pandemi ini Pak. Sekarang kadang lockdown, kadang nggak, kadang lockdown, kadang nggak. Iya, bikin banyak orang jadi sulit ya. Iya, makanya dengan kondisi seperti ini banyak yang terdampak, terutama anak-anak di rumah nih. Kita kan berpikir bahwa anak-anak yang biasanya belajar bersama di sekolah gitu, tiba-tiba harus daring di rumah. Dan mereka kadang-kadang, tadi juga saya pas waktu perjalanan ke sini ya Pak ya, itu di lapangan itu banyak sekali anak-anak sedang bermain bayi-bayi. Oh gitu, bukan di rumah masing-masing malah di luar ya? Padahal kondisinya sedang lockdown Pak. Iya. Lockdown itu anak-anak tidak boleh keluar. Tapi kenapa anak-anak tidak betah di rumah? Gimana nih Pak? Ya mungkin nasibnya kayak kita dulu di zaman kita sekolah ya. Kita nggak betah gitu ada di rumah. Apalagi kalau kita sudah memasuki remaja. Remaja kan kadang rumah itu kita jadikan kayak kos-kosan. Kita cuma numpang makan sama numpang tidur, terus kita keluyuran lagi keluar. Kita tidak merasa nyaman gitu di rumah. Kita merasa bahwa di rumah itu sepertinya tidak ada kehidupan gitu seperti di luar. Ya memang kita sebagai orang tua kadang kurang menyadari anak kalau sudah remaja, mereka itu bukan diperlakukan seperti kayak anak kecil lagi seharusnya. Tapi biasanya kalau di rumah kayak anak kecil betul. Iya, kita hanya bisa disuruh, diperintah, dimarahin, dilarang. Bahkan anak remaja biasanya kan semakin dilarang semakin penasaran. Iya, semakin mereka ingin cari tahu gitu kan. Dan kebetulan nih Pak, ini juga ada nih pertanyaan yang datang dari viewers juga berkaitan dengan anaknya yang beranjak remaja. Oke, pas nih. Pas nih. Jadi
Selamat siang Beyond Education. Ini langsung ke intinya ya Pak ya. Bagaimana cara merehabilitasi lebih tepatnya, kalau menurut saya sih menanggulangi atau menangani gitu ya. Menangani atau menanggulangi kedua anak saya yang dari SD sampai SMA, sekarang dia SMA kelas 2, berarti mau naik ke kelas 3 ya. Itu melakukan itu belajar di sekolah yang menginap. Jadi dari SD sampai SMA itu belajar jauh dari orang tuanya, yang dinamakan bisa pesantren, boarding school atau sekolah yang menginap lainnya, mungkin di sini masih seperti itu. Nah, bagaimana saya khawatir ketika dia pulang ke rumah, dia tidak dekat dengan saya sebagai orang tua, dan menganggap orang tua itu sudah membuang mereka ke tempat sekolah yang mereka sekarang belajar. Jadi kekhawatiran dia ketika anak itu pulang ke rumah, kan udah SMA udah selesai nih. Udah SMA sudah selesai. Nah, ketika SMA itu sudah selesai, dia otomatis pulang ke rumah dong. Iya. Khawatir nggak deket sama orang tuanya. Gimana cara nanggulanginya ya? Tapi kok pertanyaannya ini ya, kalau menurut saya aneh gitu. Bagaimana kita dapat merehabilitasi? Saya pikir anak saya yang pecandu narkoba. Iya, ini rehabilitasi maksud menanggulangi kali. Jadi kayak menormalkan mungkin agar dia dekat dengan orang tuanya. Oh gitu, jadi orang tuanya tuh baru menyadari gitu dampak dari dia menitipkan anaknya. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau begitu, kenapa dititipkan? Terlanjur ya. Dia mengatakan di sini dua-duanya sudah masuk SMA. Nah, apalagi sudah berlangsung lama ya. Iya, dari SD ya Pak. Dari SD. Nah, di sini memang kalau menurut saya pribadi tidak ada kata terlambat. Ketika kita mau memperbaiki hubungan kita yang sudah tidak baik di masa lalu. Tetapi yang penting sekarang niatnya. Kita ingin memang benar-benar serius gitu, mencurahkan segala perhatian kita kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak memiliki keseriusan, akhirnya niat kita untuk memperbaiki hubungan ini hanya sekedar ucapan saja gitu di mulut. Kita kan kadang sebagai orang tua merasa lebih berpengalaman, kita merasa lebih tahu segalanya. Akhirnya anak-anak kita lah yang menjadi korbannya. Kita tidak menyadari gitu bahwa anak ini membutuhkan figur orang tuanya. Selama dia di sana mungkin yang ada figur gurunya, pastinya figur temannya. Iya, kan anak dititipkan oleh Tuhan itu kepada sekolah atau kepada orang tua. Ya juga ya. Kan nggak mungkin gitu anak-anak kita dititipkan kepada sekolah oleh Tuhan. Karena dititipkan kepada kitanya lah, makanya kita harus mau merawat anak kita dengan baik. Ya bagaimana sih ketika kita dititipkan suatu barang misalnya oleh orang lain? Pasti kan kita diharapkan untuk menjaganya, merawatnya. Bukan titipkan lagi ke yang lain. Iya. Yang ada ketika kita menitipkan lagi kepada orang lain, pas orang yang punya barangnya nanya kepada kita, bagaimana nih nasib barang titipan yang saya kasih? Waduh, saya nggak tahu tuh. Kan udah saya titipkan lagi. Bagaimana kira-kira? Perasaannya mungkin. Perasaan dia, sikap dia, pasti kan akan marah. Kok kamu sudah saya kasih barang titipan, kamu nggak jaga, kamu nggak rawat, malah kamu kasih lagi ke orang lain. Wajar lah kalau dia marah gitu. Ya begitupun juga Tuhan. Tuhan akan sangat marah gitu kalau kita tidak amanah gitu dalam menjaga titipannya. Pasti kalau terjadi masalah di kemudian hari,
itu bukan hal yang aneh lagi gitu. Kalau si anak sampai memusuhi kita, sampai menjaga jarak pada kita, ya kita jangan salahkan anak. Iya, heran ya. Iya, jangan heran. Ada konsekuensinya begitu. Pasti itu. Karena tidak ada satupun anak di dunia ini ingin dipisahkan sama orang tuanya. Mereka pasti akan ada hal yang hilang di dalam dirinya gitu. Kok saya dijauhi ya? Kok saya dititipkan ya? Apa orang tua saya ini nggak ikhlas gitu dengan keberadaan saya? Apakah orang tua saya ini nggak sayang gitu sama diri saya? Nah, di sini kan akhirnya anak-anak kita ini memiliki kegelisahan gitu di dalam dirinya. Kalau mereka sudah tidak nyaman gitu dengan dirinya akibat perlakuan kita kepada mereka, ya jangan heran gitu kalau anak-anak kita ini suka bikin sensasi gitu. Kalau sensasi yang positif, ya alhamdulillah. Masalahnya kalau mereka bikin sensasi yang negatif. Harapan kita nih, anak kita titipkan misalnya ke pesantren atau boarding school yang memiliki muatan agama, pasti kan harapan kita anak kita menjadi lebih soleh gitu. Iya, dengan ini niatnya sih bagus ya. Niatnya bagus, tapi caranya kurang bagus. Betul. Seharusnya kan anak soleh atau tidaknya itu akibat peran orang tuanya, bukan pihak sekolah. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan pihak luar dalam mendidik anak-anak kita, ya jangan salahkan gitu kalau pihak luar juga tidak bisa memberikan hal yang maksimal kepada anak-anak kita. Karena kan anak-anak yang perlu diurus oleh mereka kan nggak cuma anak kita. Keterbatasan juga kan mereka. Iya, benar. Sebagai manusia biasa Benar. gitu. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Mereka juga pasti akan kewalahan gitu kalau harus fokus hanya kepada anak kita. Mereka kan memiliki tanggung jawab kepada anak-anak yang lain gitu, yang harus mereka perhatikan juga. Akhirnya karena perhatian ini tidak maksimal, ya tidak heran gitu kalau anak-anak kita ini tumbuh kembangnya juga tidak maksimal gitu. Misalnya mereka tidak memiliki karakter yang kuat, mereka tidak memiliki sikap yang baik. Karena seharusnya itu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, memastikan bahwa karakter maupun sikap itu anak-anak kita miliki, tetapi kita tidak dapat memastikannya. Karena kita serahkan ini kepada orang lain. Akhirnya kan orang lain juga merasa ini bukan kewajiban saya hanya menjalankan pekerjaan saya. Jadi kalau ada apa-apa dengan anak ibu maupun bapak, jangan salahin saya dong. Saya kan hanya digaji di sini. Nah, di sini kan kita harus berpikir gitu. Kalau kita sudah melakukan hal itu dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, ya sudah. Kita harus mau memperbaikinya. Kita harus jujur mengakui kesalahan kita. Iya, ya, seperti itu. Apalagi kalau anak kita sudah menunjukkan gitu sikap-sikap perlawanan kepada kita harus dekati. Jangan malah kita menganggap anak kita ini kurang ajar gitu. Iya, atau berharap anak kita ini sudah menjadi anak yang baik. Iya, Langsung hormat gitu. benar. Langsung dekat dengan orang tua yang selama ini tidak dekat, tiba-tiba dekat gitu. Iya. Langsung melayani orang tua. Nah, itu kita harap kita sudah mengeluarkan banyak uang Iya. untuk boarding school maupun pesantren. Kita pikir itu akan menjawab gitu. Iya, di KTP bengkel apa ya, Iya. masukin keluar selesai. Nggak bisa seperti itu karena sekolah juga memiliki keterbatasan. Nah, di sini orang tua ketika sudah terlanjur seperti itu, ya kita harus berusaha
membuka keran komunikasi kepada anak. Kita tanya ke anak kita, bagaimana selama ini yang kamu alami di sekolah? Apakah ada hal-hal yang mereka merasa kurang nyaman? Atau adakah dari ibu maupun bapak yang salah selama ini dalam memperlakukan kamu? Kita harus buka keran komunikasi seperti itu agar anak dapat menceritakan segala isi hatinya. Tetapi kalau kita mendengar jawaban yang kurang enak, ya kita jangan langsung mengambil sikap marah. Biasanya sih begitu, Pak. Iya. Kamu ini saya sekolahkan mahal-mahal ini ya. Iya. Aku mau kemana? Terus kalau anak jawabnya begini bagaimana? Emang saya minta? Iya. Iya kan? Simpel tapi tajam gitu. Iya. Saya nggak pernah minta, ibu sama bapak aja kan yang nyuruh saya. Saya akhirnya hanya bisa menuruti kemauan ibu dan bapak. Nah kalau kita dikasih jawaban seperti itu kan kita nyesek. Maksud kita baik, tetapi kok malah hasilnya kurang baik. Nah di sini kita harus berani mengakui kalau memang anak kita merasakan adanya ketidakadilan. Kita harus mengakui ini kesalahan kami sebagai orang tua. Karena kadang orang tua untuk mengakui kesalahan itu seperti kayak alergi gitu. Kayak geli-geli dikit-dikit. Iya.